Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Endah Widianingsi, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Jakarta Timur. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara pra-observasi dengan rekan saya, Ibu Julita Riani, yang bertugas di kelas 3 SDN Batu Ampar 10 pagi. Selamat pagi, Bu Yuni. Selamat pagi, Beda. Apa kabarnya, Bu Yuni? Baik ya, Bu ya. Baik Bu Yuni, terima kasih atas kesediaan waktunya Bu Yuni dapat berbincang-bincang dengan saya untuk melakukan kegiatan pra-observasi pada pagi hari ini. Mohon maaf mengganggu sebentar ya Bu Yuni waktunya ya. Iya, tidak apa Beda. Iya. Begini Bu Yuni, seperti yang sudah saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, hari ini saya minta waktu kepada Bu Yuni untuk melakukan kegiatan pra-observasi. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat memberikan masukan ataupun gambaran kepada Bu Yuni tentang kegiatan pra-observasi nanti, di mana saya akan memasuki kelas Bu Yuni, mengamati kegiatan pembelajaran di kelas Bu Yuni dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas Bu Yuni. Mudah-mudahan dari kegiatan ini nanti akan dapat memberikan masukan ataupun juga kita dapat berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi kita sebagai pemimpin pembelajaran. Begitu ya Bu Yuni ya? Oke, untuk itu Bu Yuni ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Yuni. Boleh Bu Yuni? Silakan Beda. Oke, terima kasih. Baik Bu Yuni, yang pertama adalah tolong Bu Yuni bisa berikan gambaran tentang tujuan pembelajaran dari kegiatan pra-observasi nanti di kelasnya Bu Yuni. Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ke anak-anak Ya. mengenai cara menghitung waktu, mengenai waktu. Artinya Ya. mengenalkan waktu ke anak dan jam berapa, mengenai jam ya, terutama ya Beda ya. Oke. Ya, pengenalan jam. Pengenalan jam berarti Iya. ya. Oke. Lantas dari kegiatan itu area pengembangan apa yang akan Bu Yuni capai? Area pengembangannya pertama anak juga jadi lebih mengetahui, mengenal jam, terus mengenal menit dan detik, bisa membedakan menit dan detik. Oke. Berarti pengetahuan ya, aspek Pengetahuan pengetahuannya ya. dan keterampilannya. Oh, ada keterampilannya Iya, juga Bu nanti ya. ada demonstrasi anak membuat jam. Oh begitu, baik. Berarti untuk area pengembangan dari kompetensi yang akan Bu Yuni capai dalam pembelajaran nanti adalah aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu Yuni ya. Oke, baik. Nah, kemudian bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Bu Yuni laksanakan nanti, misalnya seperti strategi pembelajarannya, metodenya misalnya, itu apa nanti yang akan Bu Yuni pakai? Kalau strateginya saya akan mencoba menggunakan strategi berdiferensial ya. Berdiferensiasi ya, oke, ya. Berdiferensiasi. Terus nanti kalau untuk karena kan ini mengenai berkaitan dengan emosi dan sosial anak ya, kalau berdiferensi kan karena tiap anak berbeda-beda. Betul. Tingkat emosinya, tingkat kecerdasannya. Iya. Gitu. Terus nanti anak itu juga akan saya berkelompok mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi metode berkelompok ya, Iya, diskusi berkelompok begitu ya Bu ya. Ada pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu problem based learning. Problem based learning ya. Oke, baik. Terus untuk metodenya diskusi, tanya jawab dan penugasan. Nanti dia mengerjakan LKPD juga Bu, terus sama diskusi mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan waktu. Oh gitu ya Bu ya. Baik, jadi untuk strategi pembelajarannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Bu ya. Kemudian juga untuk model pembelajarannya menggunakan problem based learning ya. Sementara untuk metodenya adalah diskusi, kemudian ceramah, tanya jawab dan penugasan ya Bu. Baik, sudah lengkap.
bagaimana Bu? Media apa yang akan Ibu pakai nanti di kelas? Media yang akan saya pakai dengan menggunakan laptop, terus LKPD, PowerPoint juga nanti akan saya tampilkan agar anak-anak lebih jelas lagi, dan juga ada beberapa teks yang akan nanti saya berikan ke anak-anak. Gitu ya Bu ya. Baik, saya rasa sudah cukup lengkap gambaran yang Ibu berikan tentang kegiatan observasi nanti kita di kelas ya Bu ya. Lantas kira-kira kapan saya bisa masuk ke kelas Ibu nih? Mungkin hari Selasa depan aja kali ya Bu. Oh, Selasa depan ya Bu ya. Dan ambil jamnya mungkin jam pagi aja ya Bu ya. Jam pagi kira-kira jam berapa? Sekitar jam 8. Sekitar jam 8 ya Bu ya. Jadi di kelas Bu Yuni saya bisa masuk Selasa depan ya Bu ya. Di jam 8 pagi begitu ya Bu Yuni ya. Oke baik. Jadi saya nanti akan datang ke kelas Ibu Selasa depan untuk di waktunya di jam 8 pagi. Kelasnya kelas 2 ya Bu ya? Kelas 2. Oh iya kelas 2. Baik di kelas 2. Oke Bu Yuni, nanti juga setelah kegiatan ini, setelah saya melakukan kegiatan observasi kelas di kelasnya Bu Yuni, kita juga masih ada kegiatan yang terakhir ya Bu ya, tentang kegiatan pasca observasi ya, dimana kita nanti akan membicarakan lagi tentang hasil observasi kelas yang sudah kita lakukan bersama Bu Yuni ya. Baik, nah sebelum kita akhiri pertemuan kita Bu Yuni, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya jadinya memiliki rencana untuk apa yang akan saya ajarkan nanti ke anak-anak. Gitu ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita nanti, observasi kelas saya nanti ke kelasnya Bu Yuni dapat berjalan dengan lancar, dan Bu Yuni juga diberikan kemudahan tentunya Bu ya, karena sudah mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang kegiatan pembelajaran nanti ya. Baik, terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Terima kasih. Sampai bertemu nanti Selasa depan saya masuk ke kelas Bu Yuni ya. Baiklah, demikianlah untuk wawancara saya dengan Ibu Yunita Aryani yang akan saya observasi kelasnya di hari Selasa di jam 8 pagi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Demikian, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Allah Akbar, tetap semangat. Yes. Kita akan berdoa dulu yang dipimpin oleh Aisyah. Aisyah. Kenapa disebut yang Pak? Jalur pendek. Lalu waktu ketika mereka tiba di stasiun kereta api, jalan Anda yang berwarna hijau telah bergeser. Anggotanya siapa sih? Ayo, yuk duduk. Bu ini akan jelaskan cara mengerjakan. Yang akan mengerjakan soal 1 sampai 5. Nanti yang kelompok akan maju ke depan. Oke? Ya. Setelah ini Bisa juga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Widyaningsih, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Batu Ampar 10 Pagi, Kota Jakarta Timur. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Trijoko Bagus Setiawan selaku pengajar praktik saya di kelas 10079 dan rekan kerja saya Ibu Junita Riani yang kebetulan mengajar di kelas 2. Selamat siang Bu Yunita, apa kabarnya? Selamat siang Pak Trijoko. Terima kasih Bu Yunita atas kehadirannya pada siang hari ini setelah melakukan kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Karena memang seperti yang pernah saya sampaikan bahwa nanti setelah kegiatan observasi saya juga perlu berbincang-bincang lagi dengan Ibu Yuni untuk mengadakan percakapan pasca observasi. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu, kemarin tepatnya saya sudah masuk ke kelas Ibu Yuni ya Bu ya. Jadi untuk melakukan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas Ibu Yuni. Bagaimana nih kabarnya Bu Yuni? Syukur baik. Baik ya Bu Yuni ya. Alhamdulillah. Baik Bu Yuni ya. Kali ini kita sampai di pasca observasi, di mana kita ketahui sebelumnya Bu Yuni sudah melakukan kegiatan observasi di kelas selama 2 jam pembelajaran. Kira-kira bagaimana pada saat Ibu Yuni dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Perasaan saya luar biasa. Gitu. Iya. Maksudnya kan karena memakai metode yang baru, jadi anak-anak pun juga antusias menerima pembelajaran yang saya berikan. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah saya pun memang melihatnya anak-anak itu kemarin mereka itu lebih aktif ya Bu ya. Dalam mengikuti kegiatan pembelajarannya Bu Yuni itu memang mereka antusias sekali gitu ya. Sehingga dari pengalaman Bu Yuni kemarin itu kira-kira Ibu menilai sendiri performa Ibu Yuni dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu bagaimana? Kalau saya menilai, saya kayaknya masih perlu banyak belajar ya Bu. Iya kan banyak metode, karena selama ini kan metode yang saya gunakan mungkin masih belum tepat. Terus sebenarnya mengajarkan saya metode yang baru gitu. Karena mungkin hanya baru beberapa kali saya praktekkan ya Bu Endah. Jadi masih ada yang sedikit agak gimana ya, agak sedikit tanggung gitu ya. Khususnya mungkin tentang apa tuh yang apa namanya? Yang membuat yang lebih spesifiknya itu ya. mengenai mungkin ke anaknya ya Pak Bu. Kan saya sudah melaksanakan metode yang ini gitu ya. Tetapi ketika dalam pelaksanaan ada juga anak yang kadang nggak konsentrasi atau gimana ya Bu. Jadi dia agak seperti agak trouble gitu loh. Terus lagi pula ke masalah yang kedua, ada di kelas saya itu anak ABK. Jadi kalau anak ABK itu kan tingkat konsentrasinya beda dengan anak biasanya. Kalau anak yang biasanya mungkin konsentrasi ketika dia lagi tidak konsentrasi, dia mungkin bercanda dengan temannya, ngajak ngobrol temannya. Tapi kalau anak yang ABK dia kadang suka berdiri gitu dia karena ya mungkin ya kita udah ngasih tahu tertib ya, tetapi kan kadang karena dia emosinya dia kan beda ya Bu ya, jadi dia agak seperti itu agak sekali, jadi dia berjalan-jalan lagi gitu. Jadi memang kaitannya ini dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kebetulan di kelas Ibu itu ada memang anak yang saya lihat kemarin dia memang lain dari yang lain, ternyata memang anak ini memang ABK kan ya Bu ya. Tapi saya lihat kan Bu Yuni kemarin juga sudah memberikan pelayanan yang sedikit berbeda dari yang lain ya, dan saya rasa itu sudah bagus gitu ya. Jadi ada perhatian Bu Yuni sehingga dia itu tidak merasa
tidak diperhatikan, hanya teman-teman yang lain yang diperhatikan, tapi di sini kemarin Bu Yuni bisa memberikan kegiatan kepada dia yang mungkin cocok gitu ya untuk anak itu, jadi dia bisa tenang gitu ya Bu ya. Alhamdulillah saya lihat itu kemarin sudah bagus untuk anak yang berkebutuhan khusus. Nah kemudian kira-kira bisa nggak saya menyampaikan pengamatan saya tentang dari hasil dari kegiatan pembelajaran yang kemarin itu ketika saya masuk di kelas Bu Yuni. Kira-kira menurut Bu Yuni bagaimana umpan balik anak-anak terhadap kegiatan pembelajaran yang Bu Yuni laksanakan kemarin? Ya. Kalau saya menilai dari pendapatnya anak-anak, umpan baliknya tuh anak pertama lebih mengerti ketika kita menggunakan alat peraga, terus anaknya itu kayak berdiskusi, terus menyampaikan pendapatnya, gitu tuh anak lebih kayaknya lebih nyantol lebih nyangkut gitu ya. Kayaknya mereka tuh lebih antusias dan kayaknya lebih gampang dimengerti untuk mereka gitu. Terus ketika kemarin itu kan banyak sekali variasi yang Ibu laksanakan ya dalam pelajaran sehingga membuat mereka senang gitu. Apa yang benar-benar mereka ingat gitu dari pembelajaran kemarin itu? Mereka itu jadi lebih tahu kan waktu, kalau misalnya dia baca jam kan kadang suka kalau dari yang jerupanya dan jerupanya kalau yang udah nempel itu bagaimana dia cara membacanya gitu kan. Jadi dia lebih ngerti kalau seandainya jarum panjangnya itu sudah agak bergeser dari misalnya kayak 6:30 agak dia bergeser sedikit, jadi dia ngerti, oh itu berarti dia sudah lewat. Kalau seandainya dia pas itu berarti masih belum misalnya kayak 30 menitnya itu belum pas gitu. Seperti itu. Jadi dia lebih bisa mengerti, oh ya perputarannya itu seperti apa gitu ya. Jadi dia bisa lebih ngerti detik-detiknya itu. Oke. Nah kemudian dari hasil pembelajaran kemarin, Ibu pastikan melaksanakan refleksi ya. Apa saja yang hasil refleksi mengingat kembali proses dari awal sampai dengan akhir terhadap pembelajaran Ibu. Kira-kira bagaimana gitu? Refleksi yang saya hasil pembelajarannya hasil pembelajarannya itu banyak anak yang lebih mendapatkan nilai yang cukup memuaskan dari hasilnya. Karena anak juga sudah bisa membedakan tidak hanya waktu tepat misalnya jam 12.00, tapi kalau dia misalnya udah lebih dari jam berapa dia udah bisa mulai menghitungnya gitu. Terus misalnya waktu pagi dan siang itu kan misalnya jam 12 malam siang dengan jam 12.00 itu kan dia udah bisa membedakan gitu. Maksudnya atau jam 13 misalnya kalau udah lebih dari jam 12 siang gitu. Mereka sudah bisa membaca jam seperti itu. Oke. Paling tidak dari kegiatan-kegiatan kemarin gitu kan ya, Bu Yuni jadi punya pandangan gitu ya, kegiatan pembelajaran seperti apa sebenarnya yang diharapkan oleh anak-anak gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira untuk kedepannya gitu, apa yang perlu dikembangkan lagi dari Bu Yuni terhadap kegiatan pembelajaran selanjutnya? Untuk pengembangan selanjutnya, mungkin metode ya yang saya gunakan akan lebih bervariasi. Mungkin nggak hanya problem based learning aja yang akan saya coba, tapi kan metode yang lain ada yang akan saya coba untuk ke anaknya gitu. Kan karena kalau setiap materi mungkin dengan metode yang berbeda dia juga lebih bervariatif, jadi lebih antusias gitu. Jadi tantangan juga ya untuk ini ya untuk mencoba metode-metode yang lain ya. Nah dari dari kegiatan Bu Yuni ingin melakukan tantangan-tantangan tadi untuk mengetahui lebih banyak gitu ya tentang metode-metode lain, terutama kan sekarang ini yang sedang gencar itu tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah kira-kira dari dari
kegiatan berdiferensiasi yang sudah Bu Yuni lakukan itu, apa saja sih yang sudah tepat menurut Bu Yuni, atau mungkin ada yang kurang Bu Yuni pahami atau perlu dikembangkan lagi, itu kira-kira yang mana gitu dari pembelajaran berdiferensiasi tadi? Dari berdiferensiasi itu yang masih agak sulitan dari saya itu kan kita masih baru yang kenal anak, apalagi ya tahun ajaran baru ya Bu ya. Saya ngajar di kelas 2 memang sih sudah ada gambaran dari guru sebelumnya tingkat kemampuan anak, tetapi kan setiap anak memasuki tingkat berikutnya tuh kadang suka berbeda. Kalau kata guru sebelumnya, oh dia kurang nih, tapi ternyata ketika dia sudah masuk ke kelas 2 ternyata dia ada peningkatan. Nah, jadi ketika saya menggabungkan biar berdiferensiasi itu masih agak kesulitan sayanya. Gitu. Nah, terus kan tadi Bu Yuni bilang kan karena memang ini baru pengenalan ya, baru mengenal anak gitu ya, jadi belum mengetahui lebih jauh tentang anak. Kira-kira apa yang sudah Bu Yuni lakukan untuk mengenal anak lebih jauh gitu, sehingga Bu Yuni bisa menetapkan, oh ini nanti pembelajarannya seperti ini misalnya. Nah, itu kira-kira apa yang sudah Bu Yuni lakukan kemarin? Kemarin saya mencoba tidak hanya memberikan asesmen kepada anak gitu, saya juga mewawancarai dia gitu kan, menanyakan apa minat mereka atau apa gitu kan, atau cara belajar apa yang sebenarnya yang mereka sukai gitu. Saya sudah bertanya-tanya pada beberapa anak gitu. Ternyata ya setelah saya praktekkan ada hasilnya juga gitu. Meskipun saya masih kurang bisa ketika mengelompokkan untuk anak yang bermacam-macamnya itu, tetapi dengan cara saya berdiskusi sama anak itu, wawancara itu, akhirnya saya bisa menemukan tingkat untuk mengelompokkan berdiferensiasi itu mulai bisa gitu, meskipun agak sulit. Memang jadi sambil ini ya Bu ya, berjalan betul ya, karena memang merupakan satu hal yang baru ya Bu ya. Ya, tapi alhamdulillah Bu Yuni sudah bisa melaksanakannya. Dari asesmen tadi Bu Yuni sudah bisa mengenal anak, kemudian juga sudah melakukan pemetaan gitu ya, anak-anak mana yang punya minat mungkin membaca, kemudian anak mana yang dia punya minat kepada hanya mendengarkan, dia lebih paham gitu. Nah, itu sudah bagus menurut saya. Tinggal nanti bisa dilakukan pengembangan lagi yang lebih lanjut supaya lebih dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermakna. Hasil yang sudah saya amati dari kegiatan belajar Bu Yuni kemarin di dalam kelas. Ya, silakan. Boleh ya Bu Yuni ya. Nah, jadi berdasarkan hasil pengamatan saya kemarin, apa yang dilakukan oleh Bu Yuni dalam kegiatan pembelajaran itu sudah sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Jadi kemarin itu pada saat praobservasi, Bu Yuni kan menyampaikan kepada saya bahwa tujuan yang akan dicapai oleh Bu Yuni itu adalah mengenalkan kepada anak tentang waktu ya, tentang waktu. Nah, di sini saya sudah melihat dari secara konten, Bu Yuni sudah melakukan adanya pelayanan terhadap kemampuan ataupun kompetensi awal dari anak yang berbeda gitu ya. Bu Yuni kemarin sudah menyediakan video, kemudian juga ada aktivitas kelompok berdasarkan sudah di random gitu ya, sudah di berbeda-beda. Setiap ada yang pintar, kemudian ada yang biasa, ada yang kurang, itu sudah dicampur oleh Bu Yuni sehingga ada di situ seperti yang Bu Yuni harapkan, ada area pengembangan dari afektif ya. Kemarin saya sudah lihat di mana di kelompok itu ada anak yang dia mau mendengarkan dari pendapat temannya walaupun berbeda gitu ya. Itu saya sudah lihat. Kemudian juga dengan anak yang ABK tadi, jadi dalam proses itu Bu Yuni sudah mendampingi dari setiap kelompok
yang apa namanya khususnya anak-anak yang kurang membutuhkan penanganan lebih, Bu Yuni sudah memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Nah, kemudian dari area pengembangan apa namanya psikomotornya juga, di mana anak itu apa namanya menggerakkan media jam ya kemarin ya Bu Yuni ya. Jadi anak itu memutar jarum jamnya itu berdasarkan pertanyaan teman-temannya gitu ya. Nah, mereka juga sudah melakukan kegiatan itu dari psikomotor, kemudian kognitifnya ada, dan juga afektifnya seperti yang Bu Yuni harapkan kemarin juga sudah tercapai ya Bu Yuni. Nah, kemudian untuk strateginya, nah memang tadi seperti Bu Yuni sampaikan untuk pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Yuni ya, memang apa namanya sebenarnya sih kita sudah melakukan ya, hanya saja secara apa namanya secara keilmuan kita baru terima nih, oh namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah mungkin hanya lebih terfokuskan lagi saja. Sebenarnya Bu Yuni sudah melaksanakan, buktinya tadi apa namanya kemarin ketika pembelajaran Bu Yuni sudah memberikan pelayanan yang berbeda antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang normal lainnya gitu ya. Dan yang terakhir untuk secara model pembelajarannya, kemarin kan Bu Yuni menyampaikan model pembelajarannya adalah project ya, project based learning ya. Nah, saya sudah melihat sintaksnya, sintaks 1 sampai dengan sintaks 5-nya itu sudah dilaksanakan oleh Bu Yuni. Kemudian juga anak-anak terutama kemarin sudah ikut mempresentasikan ke depan, berani gitu ya. Kemudian juga antusias mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diarahkan oleh Bu Yuni. Saya rasa itu sudah bagus sekali, di mana anak-anak itu benar-benar bisa senang mengikuti pembelajarannya gitu ya, bahkan minta tambah ya waktunya ya. Nah, mungkin itu saja yang apa namanya sudah saya tangkap dari kegiatan belajar selama 2 jam pembelajaran kemarin. Nah, kemudian kira-kira selain dari anak ABK tadi, ada kendala apa yang apa namanya Bu Yuni hadapi khususnya pada saat pembelajaran kemarin? Kendala yang saya hadapi itu karena apa ya, sistemnya kan berdiferensiasi. Jadi anak-anaknya dalam satu kelompok itu memang agak berbeda-beda. Ada yang memang aktif, ada yang tidak aktif. Lalu kendalanya di anak yang sudah merasa bisa, jadi dia apa ya? Karena udah duluan ngerjain, jadi dia ada waktu senggang gitu loh. Jadi kadang suka dia gimana ya, mencari perhatian lain gitu. Kendala saya seperti itu gitu, sama anak yang kurang. Kalau yang kurang banget itu kan dia ngerjainnya lambat, jadi kadang suka sama anak yang cepat suka kadang cepat. Nah, jadi menurut Bu Yuni kira-kira untuk apa namanya mengatasi permasalahan seperti tadi, Bu Yuni ada bayangan kira-kira apa rencana yang akan dilakukan di pembelajaran berikutnya kepada anak-anak yang terjadi kesenjangan tadi itu? Nah, kira-kira apa yang akan Bu Yuni lakukan? Kalau menurut saya dari kesenjangan itu saya akan mencoba dari anak yang bisa itu ketika dia sudah selesai dia bisa mengajarkan ke temennya yang masih kurang, masih misalnya kalau dia menulisnya aja masih agak lambat gitu, atau misalnya dia mengerjakan ketika membuat jamnya itu agak kurang sempurna, dia bisa mengajarkan, oh ini loh, ini salah nih jamnya, kesinian dikit gitu, seperti itu. Ya itu bagus sekali ya Bu ya, jadi namanya tutor sebaya ya. Benar itu bisa sangat baik sekali ya, jadi bisa juga anak jadi merasa punya tanggung jawab ya, ada empatinya juga kepada teman, sangat bagus sekali jika itu bisa dilaksanakan oleh Bu Yuni. Nah kira-kira kapan Bu Yuni akan bisa melaksanakan langsung rencana Bu Yuni yang seperti tadi itu? Saya akan mencoba melaksanakan kegiatan ini ke pembelajaran berikutnya.
Oh gitu ya. Iya, jadi kok mungkin kan sekarang materinya mengenai jam. Besok kan materi penjumlahan bersusun. Iya. Ya nanti materi berikutnya saya akan mencoba seperti itu. Oh iya. Di kelompoknya. Nah, kira-kira untuk untuk memperlancar atau juga menyukseskan tindak lanjutnya Bu Yuni tadi, kira-kira Bu Yuni bisa melibatkan siapa saja supaya tindak lanjut Bu Yuni tadi bisa berjalan dengan baik gitu. Oh, saya mencoba bertanya kepada teman, terutama yang ABK ya, untuk menangani ABK kan saya bisa. Betul, iya. Kalau mungkin dengan temannya, dengan anak yang sama-sama cuma beda tingkat kecerdasannya aja, mungkin masih bisa. Tapi untuk menangani ABK mungkin saya akan meminta pendapat kepada Bu Rini, karena Bu Rini kan sudah pernah mendapat pelatihan itu. Oke, begitu. Nah, jadi bagaimana menanganinya gitu ya. Benar ya. Ketika di dalam kelompok. Iya, betul sekali untuk penanganan khusus ABK-nya ya Bu ya. Kalau untuk yang hanya anak kesenjangan secara kognitif, Bu Yuni masih bisa mengatasi sendiri ya. Tapi kalau khusus ABK nanti Bu Yuni akan minta pendampingan dari guru yang punya pengalaman lebih ya Bu ya. Oke, baik. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Yuni tadi sudah sangat baik sekali. Menurut saya sudah sesuai gitu ya. Terutama memang kebetulan di sekolah kita nih kita punya punya guru yang sudah mendapatkan pelatihan lebih lanjut mengenai penanganan ABK. Nah, kita memang perlu untuk lebih mendalami lagi ya, mencari tahu lebih banyak lagi kepada teman yang sudah lebih tahu penanganan kasus ABK ini. Baik Bu Yuni, sebagai penutup, alhamdulillah pada kegiatan proses ini kira-kira apa sih yang Bu Yuni dapatkan dari proses kita nih selama berapa hari belakangan ini, dari mulai observasi, kemudian kemarin saya masuk ke kelas Bu Yuni, dan hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Kira-kira apa yang Bu Yuni dapatkan gitu dari proses perjalanan kegiatan kita ini? Yang terutama ya, saya mendapat pelajaran tidak hanya dari prosesnya aja. Ketika saya menghadapi ke anak juga saya mendapat pelajaran bahwa saya harus bisa menghadapi anak dalam keadaan apapun. Pertama, terus yang kedua, saya harus bisa mencoba metode-metode baru atau alat peraga yang kira-kira cocok dan sesuai dengan si anak. Seperti itu. Iya. Baik, alhamdulillah ya Bu Yuni ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dari mulai awal kemarin sampai kemudian dengan hari ini bisa memberikan kebermanfaatan, khususnya tentunya bagi peningkatan kompetensi kita sebagai pemimpin pembelajaran ya Bu Yuni ya. Alhamdulillah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan Bu Yuni mau bekerja sama dengan saya, bagaimana caranya bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai pemimpin pembelajaran dan memberikan pelayanan yang terbaik serta pengalaman pembelajaran yang terbaik buat anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita ini pembelajaran yang bermakna dapat dicapai oleh anak-anak kita, sehingga dapat mengantarkan mereka menjadi anak-anak yang sukses ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih untuk percakapan pasca observasi ini telah dilaksanakan. Untuk selanjutnya mungkin ada yang perlu disampaikan dari Bapak Trijoko, cukup ya Pak ya. Baik, alhamdulillah cukup sekian untuk pasca observasi pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami laksanakan pada hari ini dapat memberikan kebermanfaatan yang lebih, khususnya bagi kami selaku pemimpin pembelajaran, untuk dapat selalu belajar dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada para peserta didik kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni atas kerjasamanya. Terima kasih Pak Trijoko atas bimbingannya.